Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun teman-teman sekalian menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang soal-soal yang sering muncul berdasarkan FR yang saya alami selama 2 hari kemarin pada tanggal 31 dan tanggal 1 April terkait evaluasi akademik MOOC Swajar CPNS 2021. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal yang sering muncul, kurang lebih 100 soal. Jadi berikut soal-soalnya. Pendekatan WOC dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat secara kontinu, mulai dari yang parsial atau soft sampai dengan penuh atau full adalah koordinasi, integrasi, kedekatan, dan pelibatan. Jadi setiap soal yang saya bagikan di sini itu saya langsung membagikan jawabannya saja. Jadi tidak semua pilihan jawaban saya masukkan karena untuk menghemat waktu. Jadi saya langsung pada inti dari jawaban soal tersebut. Oke, kita lanjut. Berikut adalah makna dari service menurut Christopher H. Lovelock, kecuali ada bentuk yang dapat dimiliki. Soal berikutnya, pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan kooperasi. Artinya, jawabannya adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda. Soal berikutnya, yang bukan merupakan strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan baik adalah meningkatkan produktivitas organisasi. Soal berikutnya, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. Soal berikutnya, salah satu lembaga yang berwenang untuk menjadi keberlangsungan sistem merit adalah KASN. Secara lebih jelas, kewenangan KASN adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. Soal berikutnya, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebijakan. Soal berikut, kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari skor integritas dengan karakteristik berikut ini, kecuali tersedianya pagu anggaran. Soal berikutnya, pelayanan melalui kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat disebut dengan pelayanan regulatif. Soal berikutnya, tujuan utama dari akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan. Soal berikutnya, berdasarkan kriteria yang ditetapkan PBB, terdapat sejumlah prinsip kunci dan strategi untuk inovasi dalam pemerintahan sebagai berikut, kecuali mengoptimalkan sumber daya. Soal berikutnya, peran tunas integritas untuk membangun sistem integritas atau lingkungan yang dapat membuat semakin banyak orang berintegritas antara lain melalui cara-cara berikut, kecuali melalui peningkatan besaran gaji dan tunjangan. Soal berikutnya, dalam pemerintahan Indonesia dikenal adanya 3 lembaga yang mempunyai tugas berbeda,
namun tidak dibedakan dengan nama trias politika. Inti dari politik besutan Van den Venter adalah pendidikan, pengairan, transmigrasi. Soal berikutnya, berdasarkan model inkremental pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam menciptakan kebijakan adalah hasil penilaian dan analisis empiris terhadap jadwal dan kebijakan publik yang telah dilaksanakan. Soal berikutnya, inovasi penting dalam membangun mutu layanan publik karena inovasi dapat memberikan layanan yang cepat, murah, dan lebih baik. Karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan. Soal berikutnya, motivasi internal yang muncul dari dalam diri pegawai saat bekerja bersumber dari kesadaran diri akan tanggung jawab, sifat pekerjaan yang menantang, pengalaman, dan kebutuhan. Soal berikutnya, terdapat 3 aspek penting yang perlu disadari terkait pertempuran antara integritas dan korupsi. Aspek-aspek tersebut sebagaimana tercantum di bawah ini kecuali koruptor menggoda saat melakukan pekerjaan pada jam kerja di kantor. Soal berikutnya, dari pernyataan di bawah ini, manakah yang bertentangan dengan konsep spiritual accountability? Spiritual accountability yang baik tidak menjamin untuk menghasilkan public accountability yang baik. Soal berikutnya, rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi disebut dengan sistem informasi ASN. Soal berikutnya, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas non-diskriminatif, yaitu penyelenggaraan manajemen ASN, KSN tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Soal berikutnya, pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, antara lain karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana paling singkat 2 tahun dan tidak pidana tersebut dilakukan dengan tindak berencana. Soal berikutnya, apakah yang dimaksud dengan barang atau jasa publik? Barang atau jasa yang memiliki rivalitas yang rendah. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Soal berikutnya, PNS dapat berpindah antar dan antara kelompok jabatan berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Berikut adalah bentuk nyata dari sikap respectful seorang ASN kecuali mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan pengguna jasa. Soal berikutnya, manakah yang merupakan ciri-ciri dari pelayanan privat? Sumber pembiayaannya adalah kekayaan negara yang dipisahkan, hasil penjualan, dan user free. Soal berikutnya, disebut dengan apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara membatasi ruang gerak individu agar tidak merugikan individu yang lain. Protective Regulatory Policy. Berikut adalah makna dari service menurut Christopher H. Lovelock, kecuali ada bentuk yang dapat dimiliki.
Soal berikutnya, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik kecuali masyarakat. Soal berikutnya, kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WOC melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini, kecuali portal masing-masing kementerian dan lembaga. Pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat secara kontinum, mulai dari yang parsial atau soft sampai dengan penuh atau full adalah sebagai berikut. Koordinasi, integrasi, kedekatan, dan pelibatan. Soal berikutnya, dalam konteks Indonesia, berikut ini menjadikan WOG menemukan kepentingannya untuk hadir mengawal tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI, kecuali keberlimpahan sumber daya alam. Soal berikutnya, berikut ini bukan menjadi alasan eksternal untuk menghadirkan WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jawabannya adalah peningkatan kehidupan demokratisasi. Soal berikutnya, pendekatan WOG di beberapa negara dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma. Jawabannya adalah New Public Management. Soal berikutnya, ide WOG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam satu cara pandang dan sistem diperkenalkan pertama kali oleh tokoh politik Tony Blair. Soal berikutnya, saat ini masih terdapat instansi pemerintah yang melakukan promosi bagi pegawainya dengan praktek spoil system. Berikut ini merupakan bentuk dari spoil system, kecuali menggunakan tools assessment tertentu. Soal berikutnya, berikut ini yang bukan merupakan strategi manajemen ASN dalam menerjemahkan konsep sistem merit adalah spoil system, yang tidak termasuk ke dalam kode etik dan kode perilaku ASN, antara lain mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Berikut ini merupakan gambaran kedudukan pegawai ASN. Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Berikut ini adalah tugas dari pegawai ASN, kecuali mengelola partai politik. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk terus memperbaiki mutu layanan dari aparatur penyelenggara pemerintahan atau pegawai ASN kepada publik, antara lain kecuali mengutamakan produktivitas kinerja. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan karakteristik nilai dasar orientasi mutu? Melakukan peningkatan jumlah produksi layanan secara terus-menerus. Soal berikutnya, dalam metode PDCA ada 3 tindakan atau keputusan yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan, yaitu kecuali integrasi. Soal berikutnya, kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi disebut total quality management. Soal berikutnya, hal yang mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya merupakan konsep dari mutu. Soal berikutnya, selama ini instansi pemerintah mengusulkan formasi perekrutan PNS bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan. Misalnya,
PNS hakim di pengadilan yang direkrut karena kedekatan. Hal ini berdampak kepada kita kekurangan hakim yang baik dan kelebihan hakim yang tidak baik. Soal berikutnya, salah satu azas kode etik administrasi publik adalah hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan. Hal ini memiliki makna sebagai berikut kecuali fokus pada capaian hasil bukan pada proses. Soal berikutnya, sisi dimensi reflektif dari etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Soal berikutnya, public servants must be both moral philosophers and moral activists, which would require first an understanding of and belief in regime values, and second, a sense of extensive benevolence for the people of the national, merupakan pernyataan terkait ASN sebagai pelayanan publik dari Frederickson dan Hart. Soal berikutnya, harga-harga infrastruktur akan jauh lebih tinggi. Inilah salah satu dampak dari korupsi. Hal ini dikemukakan oleh Golden and Pichi. Soal berikutnya, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dijelaskan bentuk-bentuk atau jenis korupsi. Seseorang yang menerima hadiah karena jabatannya dikategorikan sebagai gratifikasi. Soal berikutnya, nasionalisme merupakan hasil perpaduan beberapa faktor, antara lain adalah faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor intelektual dalam suatu taraf sejarah. Hal tersebut merupakan pendapat dari Louis Snyder. Soal berikutnya, sejarah awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Soal berikutnya, salah satu faktor yang dapat menyatukan dan mengikat organisasi-organisasi pergerakan nasional adalah adanya tujuan yang sama, yaitu ingin mencapai kemerdekaan. Soal berikutnya, pelopor pergerakan kaum wanita pertama di Indonesia adalah Raden Ajeng Kartini. Soal berikutnya, pemerintah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik, e-procurement, dengan tujuan memudahkan prosedur dan meminimalisir kasus KKN. Hal ini merupakan contoh dimensi akuntabilitas proses. Soal berikutnya, tingkatan akuntabilitas yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya, merupakan tingkatan pada akuntabilitas organisasi. Soal berikutnya, hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat sebagai berikut, kecuali oportunis. Soal berikutnya, PNS perlu meningkatkan citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS sebagai berikut, kecuali intoleransi keberagaman. Soal berikutnya, alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia antara lain sebagai berikut.
kecuali alokasi anggaran. Soal berikutnya, responsibilitas terbagi atas dua aspek, yaitu responsibilitas perseorangan dan institusi. Soal berikutnya, contoh laporan dalam bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi, yaitu laporan kinerja instansi pemerintah. Soal berikutnya, pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda. Soal berikutnya, nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam kesetiaan rakyat kepada negara. Soal berikutnya, salah satu faktor dalam negeri yang mempercepat munculnya nasionalisme Indonesia adalah penderitaan akibat penjajah. Soal berikutnya, penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda mempengaruhi timbulnya pergerakan nasional. Suatu perkumpulan pasti memiliki tujuan, demikian juga dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), yang bukan merupakan tujuan dari PNI adalah menetapkan garis perjuangan bersifat kooperatif. Soal berikutnya, walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik, tetapi pada masa tahun 1915 organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan mengusulkan pembentukan Volksrat atau Dewan Rakyat bagi pribumi. Soal berikutnya, yang tidak bisa dikategorikan nilai-nilai anti korupsi adalah jujur, empati, dan adil. Soal berikutnya, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dijelaskan bentuk-bentuk atau jenis korupsi, menyelewengkan penggunaan keuangan negara karena jabatan yang disandangnya dikategorikan penggelapan dalam jabatan. Soal berikut, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dijelaskan bentuk-bentuk atau jenis korupsi. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri adalah sebagai pemerasan. Soal berikutnya, ada beberapa teknik internalisasi nilai bagi seseorang. Salah satu teknik tersebut adalah dengan menerapkan sugesti baik dari diri sendiri, autosugesti, atau sugesti dari orang lain. Teknik ini disebut change belief. Ada beberapa teknik internalisasi nilai bagi seseorang. Salah satu teknik tersebut adalah dengan menerapkan sugesti baik dari diri sendiri, autosugesti, atau sugesti dari orang lain. Teknik ini disebut change belief. Soal berikutnya, dampak korupsi dalam kehidupan merusak untuk jangka panjang waktu yang lama, yaitu merusak reputasi diri pribadi, keluarga besar, masyarakat, dan proses kehidupan yang lebih luas. Soal berikutnya, berdasarkan Undang-Undang ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yakni sebagai berikut kecuali melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal berikutnya, contoh prinsip yang memenuhi integritas publik adalah the right man and the right job. Soal berikutnya,
tuntutan gencar yang dilakukan masyarakat kepada pejabat publik untuk segera merealisasikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Kata good governance mengandung makna sebagai berikut, kecuali materialitas. Soal berikutnya, dimensi etika publik yang paling tepat meliputi dimensi kualitas pelayanan, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas. Soal berikutnya, asas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuatan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun norma hukum. Soal berikutnya, dari segi moralitas, kekuasaan harus memiliki legitimasi yang kuat. Pernyataan ini mengandung makna kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan. Soal berikutnya, jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi, maka akan berdampak pada hal-hal berikut ini, kecuali pemborosan sumber daya. Soal berikutnya, proses inovasi yang terdapat secara perlahan disebut evolusioner. Soal berikutnya, yang dapat menentukan tingkat produktivitas suatu organisasi, diantaranya motivasi dan kemampuan. Soal berikutnya, di bawah ini yang merupakan fungsi dari mutu, kecuali sebagai alat untuk beradaptasi dengan perubahan. Soal berikutnya, yang bukan merupakan strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan baik adalah meningkatkan produktivitas organisasi. Soal berikutnya, alat pemastian mutu pelanggan terdiri dari standar pelayanan pelanggan, ganti rugi pelanggan, jaminan mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan, dan ombudsman. Soal berikutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat, pegawai ASN menghadapi berbagai tantangan seperti berikut, kecuali mudahnya aksesibilitas pegawai. Soal berikutnya, kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif untuk mencapai kepuasan pelanggan disebut juga dengan pelayanan publik. Soal berikutnya, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. Salah satu lembaga yang berwenang untuk menjamin keberlangsungan sistem merit adalah KASN. Secara lebih jelas, kewenangan KASN adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. Soal berikutnya, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Soal berikutnya, pengendalian WOG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara Anglo-Saxon. Soal berikutnya, kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari skor integritas dengan karakteristik berikut ini, kecuali tersedianya pagu anggaran. Soal berikutnya, di Australia, WOG dimotori oleh Australian Public Service dalam laporannya berjudul Connecting Government. Soal berikutnya, kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WOG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini, kecuali portal masing-masing kementerian dan lembaga. Soal berikutnya,
Pemerintah di tingkat pusat maupun sektor banyak menerbitkan aturan berupa regulasi dan kebijakan. Bentuk regulasi paling banyak diterbitkan adalah peraturan menteri. Soal berikutnya, apakah yang dimaksud dengan tender loving care? Memperlakukan orang lain atau pelanggan sebagaimana ingin diperlakukan. Soal berikutnya, apakah istilah lain dari Parkinson birokrasi? Jawabannya adalah penggelembungan birokrasi. Soal berikutnya disebut dengan apakah problem yang menjerat birokrasi? Patologi birokrasi. Soal berikutnya, pendekatan analisis yang digunakan dalam model pilihan publik, salah satunya dengan menggunakan teori motivasi dengan pendekatan hierarki kebutuhan dari Maslow. Sebutkan salah satu hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow. Fisiologi. Soal berikutnya, ketika birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki keterbatasan dalam proses penyelenggaraan, siapakah aktor lain yang dapat berperan untuk menggantikan? Korporasi. Soal berikutnya, berikut adalah ciri-ciri penting yang membedakan antara sektor publik dan sektor swasta, kecuali sektor publik kurang mempunyai peluang yang lebih besar untuk merespon isu-isu keadilan dan kejujuran. Soal berikutnya, sesuatu yang berkaitan dengan hasil kerja yang akan diterima oleh pelanggan disebut output. Terima kasih, demikianlah soal-soal dari MOOC CPNS tahun 2021. Semoga dapat membantu karena soal-soal berikut merupakan soal-soal yang paling sering muncul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.